Oke, assalamualaikum dan sana orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat keren sekali. Bapak seorang camat di Kecamatan Payakumbuh Timur, benar Pak ya? Benar Bang Rio. Pak Irwan Suwandi ya. Ya. Panggil Daboy saja Pak. Saya Boleh, biasa boleh, dipanggil. Waduh, saya dirubah-rubah nama oleh Denai TV ini. Siap. Saya sangat keren sekali. Saya dipanggil Rio. Rio ya. Protes mertua Pak, tapi gimana lagi ya demi uang. Oke, kita lanjut ke Pak Irwan. Pak Irwan, Ya. saya panggil abang, bapak atau gimana ini cerita? Terserah Bang Rio. Boleh abang. Abang boleh, saja lah boleh. ya. Abang aja, boleh. Abang aja. Biar kita makin Biar dekat, akrab, biar dekat. akrab ya. Ya, Tapi betul. jangan terlalu akrab lah. Soalnya kalau kita LGBT. akrab di sini besok saya datang minjam uang. Biasa. Oke. Pak Irwan, ini Bang saya lihat dan saya dengar kabar. Juga saya lihat nih rame sekali di media sosial tentang kegiatan seorang camat yang tidak ADM saja, tapi banyak sekali kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Nah, boleh nih Abang jelaskan apa saja sih manfaat Abang sekarang untuk masyarakat di Payakumbuh Timur? Iya, terima kasih Bang Boy. Ya. Jadi saya dilantik sebagai camat itu pada awal tahun 2020 atau tepatnya Januari 2020. Memang 1 tahun pertama boleh dikatakan masih meraba-raba apa yang menjadi persoalan yang utama yang mesti kita selesaikan lah di Kecamatan Payakumbuh Timur itu. Nah, tahun kedua sekarang 2021 saya melihat apalagi kemarin kan ribut-ribut masalah bansos itu, ya kan? Kita lihat banyak sekali keluhan masyarakat yang sampai ke kami, yang menyatakan mereka, Pak, kami tidak dapat bansos nih Pak, kami tidak dapat bantuan COVID Pak. Oh, yang mengeluh ini Yang mengeluh banyak ada, ya? yang nggak kebagian. Yang kebagian 2 kali 3 kali diam. Tidak, biasanya. diam aja mereka. Jadi fenomena ini juga ada di seluruh kelurahan yang ada di timur. Sampai Pak Lurah pun mengeluh ke kami. Pak, ini gimana caranya Pak Camatnya? Karena banyak sekali ternyata masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan, sementara bantuan yang alokasi bantuan pemerintah mulai dari pusat sampai kepada pemerintah kota itu ya terbatas jumlahnya Ya, gitu pastilah. kan. Nah, dari situ saya berpikir sepertinya memang butuh sebuah gerakan gitu. Butuh sebuah langkah di luar pendanaan pemerintah yang bisa dilakukan dalam rangka juga membantu warga yang kurang mampu yang ada di sekitar kita gitu. Selain dari bantuan Selain ini, yang terdaftar dalam terdaftar. penerima bantuan gitu. Kalau terdaftar semua bukan bantuan, Pak, Bukan subsidi bantuan namanya gitu, ya. subsidi ya. Nah, jadi dari situ saya berpikir ya kita harus bikin gerakan ini. Kalau tidak ya artinya fungsi pemerintah apa gitu. Iya, iya. Memang pemerintah sudah berbuat. Padahal ada fungsi sudah pemerintah, ada Pak, gitu. ya. Tapi kan kalau kita bawakan kepada ini Bang Boy, kan kita dulu di SD itu Bang Boy sangat hafal sekali itu Bang Boy. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Fakir miskin anak terlantar itu dipelihara oleh negara gitu kan. Kan dipelihara, belum tentu dikasih makan ini. Iya dipelihara, Oh, artinya dipelihara, harus ya? selesai seluruh urusannya gitu kan. Jadi saya pikir lah kami pemerintah terendah ya di kecamatan, di kelurahan. Ini ada warga kita yang mengadu masalah nggak bisa makan, tidak punya akses untuk pakaian misalnya, rumahnya tidak layak gitu kan, tidur di kondisi yang tidak layak. Ini Toiletnya ada kebun ya. di toilet ada kebun, kadang di satu ruangan itu masuk semuanya, WC di situ, apa di situ semuanya kan. Iya. Maka dari situ saya terpanggil, saya minimal nih harus bisa nih mengajak, memberikan jawaban walaupun tidak akan menyelesaikan masalah. Kita harus bikin gerakan yang bisa menginisiasi atau membuka wawasan orang agar peduli dengan warga tidak mampu yang belum tersentuh melalui pendanaan, dalam tanda kutip ya, yang belum melalui pendanaan yang tersedia di pemerintah. Kita sama tahu kan anggaran pemerintah kan serba terbatas. Itu jelas itu. Nah, dari situ makanya saya melahirkan beberapa program yang saya pikir bisa menginisiasi atau nanti barangkali menginspirasi pihak-pihak yang peduli untuk juga sama-sama bisa menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Nah, tema besar yang saya usung sebetulnya baru-baru ini adalah saya bikin dalam sebuah tagline namanya Gabah. Gabah. Gabah ya. Ya, Gabah itu singkatan dari Gerakan Bapak Asuh.
Oh, gerakan Bapak Asuh. Saya singkat dengan Gabah gitu. Gabah ya. Nah, gerakan Bapak Asuh. Nah, di Gabah ini sebetulnya beberapa program sebelumnya sudah kita luncurkan. Tapi kemudian saya pengen ini dibungkus dalam sebuah nama besar yang namanya Gabah gitu. Sebelumnya kalau Gabah ya, saya sampaikan dulu. Dia nanti kita arahkan untuk bisa menjawab persoalan masyarakat di 3 persoalan utama dulu Bang Boy. Oke. Pertama masalah pangan. Kita tidak ingin ada masyarakat yang tidak punya akses untuk makanan. Ya pastilah. Ini persoalan dasar kan. Ini urusan lambung ini ya. Kalau kemudian, lambung udah penuh ini urusan gampang. Gampang, tidak ada persoalan. Kalau ini udah biasanya kesehatan juga baik gitu kan. Jadi kalau ini enggak, pangkalnya di sini gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, kita juga konsen untuk masalah sandangnya. Pakaian. Gitu. Nah, ini juga ada program yang kita lahirkan. Kemudian yang ketiga tentu masalah papan atau perumahan. Nah, ini 3 persoalan dasar yang kita ingin sasar melalui gerakan Bapak Asuh ini. Kemudian kita juga sedang merumuskan bagaimana Gabah ini nanti ke depan itu juga bisa menyentuh masalah pendidikan, Bang Boy. Oh, ini panjang nih Pak ya? Bisa, kita panjang sekali. Ini gerakan yang kita harapkan siapapun camatnya ini gerakan tetap akan berlanjut. Oke. Ini kita dia juga bisa menyentuh masalah pendidikan, kemudian juga pemenuhan kesehatan, paling tidak di 5 sektor itu kita inginkan. 5 sektor itu dulu ya. Ini kan banyak sekali ini ya. Banyak sekali. Visi kita cukup panjang dan besar gitu. Dan saya sebagai camat tentu tidak bisa bekerja sendiri, Bang Boy. Ya, pastilah. Makanya dalam kegiatan ini saya mengajak tokoh-tokoh yang peduli di Kecamatan yang peduli Timur, ini ya, peduli ya. Kan yang punya track record lah kita ada lihat. Yang peduli tapi bertanya materi dulu kan. Ada anggarannya enggak kan? Kita jauh dari itu. Kita lihat saya gini loh, karena program sosial, kita tengok profil orang yang selama ini sudah bergandengan tangan dengan kita untuk menyukseskan berbagai program terkait dengan masalah sosial ini. Nah, alhamdulillah secara kepengurusan kemarin sudah kita dudukkan, kita strukturnya sudah ada, dan camat itu berada di luar itu, Bang Boy. Jadi saya sebagai camat tidak masuk di situ. Cuman inisiator inisiator saja. Karena saya ingin gerakan ini long life gitu. Oh gitu. Siapapun camatnya, orangnya adalah atau warga Payakumbuh Timur. Oh. Saya kan bisa pindah-pindah gitu kan. Iya. Tetapi kalau digerakkan oleh orang Payakumbuh Timur, dia orang putra daerah Payakumbuh Timur, saya harapkan gerakan ini akan panjang umurnya. Iya, memakai istilah Minang ini Abang ya. Ya. Abu di atas batu ya, satu saat juga kira-kira seperti pergi itu. Ya. Pastilah. Padahal bukan semando di sini ya. Iya, pasti seperti itu. Apalagi pegawai pasti pakaiannya untuk mutasi-mutasi gitu kan. Nah, ini kan banyak sekali ini dalam ini nggak masuk kan di misalnya dari wali kota, kalau kamu bikin kayak gini ini akan ditambah uang kehormatan, enggak kan? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali ya. Ini adalah kalau dikaitkan dengan itu tidak. Kita di pegawai kan jelas udah ada gaji, udah ada tunjangan daerah, dan kalaupun ada, saya pikir honor yang sudah jelas dari Pemda gitu. Nah, kalau yang ini memang saya katakan memang dorongan pimpinan juga sebetulnya agar kita tidak menjadi pegawai yang biasa saja. Harus adalah inovasi-inovasi yang bisa membantu, baik menunjang tupoksi kita secara langsung atau membantu masyarakat kita. Nah, kebetulan kita kan di kecamatan ini emang unit layanan masyarakat kan. Kelurahan kecamatan adalah garda terdepan pemerintahan gitu. Pasti. Kalau kita hanya berpikir yang biasa saja, tinggal menunggu saja, ya saya pikir tidak begitu bermanfaat keberadaan kita, Bang Boy. Nggak bikin gebrakan gitu, uang kehormatan tetap ada. Tetap ada. Makanya kan dulu ada istilah pintar goblok gaji sama gitu kan. Kita nggak ingin seperti itu, Bang Boy. Kita ingin jadi pegawai yang tidak biasa lah. Dalam pikiran masyarakat kan gini Bang ya, setiap ada kegiatan yang kita bikin, orang pasti ini ada anggarannya. Nah, ini yang paradigma atau kebiasaan masyarakat ini susah sekali dirubah ya, padahal kita benar-benar ini untuk kemajuan masyarakat kan. Iya, makanya ya kami pribadi di kecamatan memang berusaha. Saya mengatakan saya bukan ini ya, wah Superman bisa menyelesaikan, tidak gitu. Yang kami lakukan sebetulnya sangat kecil, Bang Boy. Gerakan-gerakan yang kami lakukan itu sangat kecil, kan tetapi yang kami inginkan itu adalah kalau memang gerakan ini punya manfaat bagi masyarakat,
silahkan kita kembangkan di banyak tempat. Oke, gitu. itu bukan Superman. Kalau inisiator kan anggap Superman, tapi dalam eksekusi kan jadi Power Rangers. Keroyok juga kan rame-rame. Iya, kita pasti ada teman-teman di kecamatan, pasti mereka kita libatkan. Kemudian juga seperti saya bilang tadi, kita melibatkan tokoh-tokoh orang-orang di kecamatan yang kita rasa punya semangat yang sama dalam rangka menyelesaikan persoalan sosial gitu. Oke. Mereka juga orang-orang yang menjadi tumpuan di masyarakat gitu, menjadi tempat mengadu gitu, punya problem yang sama dengan kami sebagai camat gitu. Nah ini kita rekrut mereka gitu. Oh, direkrut itu ya. Pasti yang itu nggak nanya anggaran ya? Tidak tanya anggaran, sosial semuanya. Nah, Sosial. Oke, Bang, sejauh ini yang di gabah ini sudah diterima masyarakat, manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat. Kalau gabah ini kan kapal besarnya, Kapal besar yang kapal kecilnya perahu-perahu. kapal kecilnya itu adalah ada nama-nama program yang kita ciptakan di bidang-bidang tadi, itu ada kita ciptakan. Ya. Contoh misalnya kalau yang di bidang pangan kita sudah lama mengadakan kegiatan yang namanya Jumat Empati. Jumat Empati. Ya, berarti ini khusus hari Jumat. Hari Jumat kita serahkan donasi berupa bahan pangan sembako kepada keluarga kurang mampu yang ada di kecamatan kita. Gitu. Itu kita adakan secara periodik ya. Kemudian yang terbaru kita kemarin juga punya inspirasi juga. Kita mengadakan kegiatan namanya sedekah sarapan. Sedekah sarapan. Ya, kita singkat dengan sesar Bang Boy. Oh, sesar. Sesar. Jadi Operasi ya. Operasi sesar kan. Nah, biar orang ingat aja lah gitu. Kita bikin singkatan yang mudah diingat. Jadi sesar sedekah sarapan kita kerjasama dengan salah satu kedai di Payakumbuh Timur, tepatnya di Kelurahan Tiaka. Kedai Ani namanya, depan Samsat. Ya. Bagi nanti warga kita yang pengen dapat sedekah gratis di situ, sarapan gratis bisa, tapi syaratnya harus kurang mampu. Oh gitu. Ya karena sasaran kita harus tepat sasaran. Berarti yang datang ke sana gratis. Gratis kita, sepanjang programnya tersedia, karena kita kan mengajak orang untuk memberikan donasi sedekah. Jadi polanya gini, kita makan di sana satu, seperti saya misalnya makan di sana satu, saya bayar 2 porsi. 2 porsi, berarti 1 porsi dititip saya makan, ya. 1 porsi saya titip untuk orang kurang mampu gitu. Oh gitu ya, kayak. Jadi nanti pemilik kedai yang kita sudah kerjasama, nanti kita tempelkan kupon di sana. Kupon yang bertuliskan apa donasi kita. Misalnya lontong sayur, kita tulis tempel di dinding. Kalau saya boleh nggak ke sana Pak? Kan saya dari utara ini Bang. Boleh saja sebetulnya, boleh saja. Kalau nggak malu ya. Boleh saja. Cuma yang saya pikirkan makan lontongnya 5.000, Bang Boy ke sana naik ojek 10.000. Iya, belum bocor ya. Iya, makanya. Tapi boleh saja. Boleh saja. Prinsipnya boleh saja. Ini boleh kayak saja. program yang ada di Turki zaman-zaman dulu ya. Beli roti 1 bayarnya 2. Sebetulnya Keren gerakan sekali ini ya. Saya terinspirasinya dapat dari Pak Dr. Miko Kamal ya. Dia di Padang itu sudah coba jalankan udah beberapa tahun, dan dia dapatnya dari Australia Bang Boy. Dari Australia. Australia ketika dia Itu tanah kelahiran saya itu. Wah. Kan lihat hidung mirip saya kan. Mirip Bang Boy hidung ya. jambu ini cuman ada di Australia. Australia betul. Mancung enggak, bulat. Oke, lanjut Bang. Jadi dia dapat inspirasinya justru di Australia gitu. Yeah. Makanya kan banyak juga orang bilang kadang-kadang kebaikan itu ada di banyak tempat. Tidak harus di di orang timur gitu ya. Yeah. Budaya timur ternyata di budaya barat juga orang-orang Eropa gitu juga banyak budaya-budaya yang bisa kita adopsi. Okay. Nah kita makanya saya bilang tadi, ini bukanlah untuk gagah-gagahan, tidak. Ini adalah program yang ingin sebanyak-banyaknya diikuti oleh orang lain. Walaupun ada orang lain menganggap itu pencitraan ya. Pencitraan, barangkali ada ya. Pastilah, netizen lah gitu ya. Netizen ya. Pasti ada. Tapi yang benar. kita inginkan adalah kita memulai, kita memulai. Tapi kita sangat berharap ini ada di banyak tempat. Kalau bisa di seluruh kelurahan ada ini. Ada program sedekah sarapan. Kalau bisa ada program sedekah makan siang, makan malam gitu. Jadi kapanpun warga miskin kita yang tidak punya akses untuk makan, bisa dia pergi ke kedai yang kita kerjasamakan. Ini kan tidak bisa sendiri. Nggak bisa dijamin. Tidak bisa di satu tempat. Harus di banyak tempat, harus dilakukan oleh banyak orang gitu. Nah, makanya kami mengadakan ini agar yang lain mari kita sama-sama
Jangan tunggu dana pemerintah dulu, jangan tunggu. Apa yang bisa kita lakukan sekecil apapun itu. Dari bawah dulu kita ya. Tidak harus camat, tidak harus lurah. Secara orang-orang personal yang punya kebudayaan bisa juga gitu. Berarti menanamkan sebuah kebiasaan ya. Kebiasaan budaya membantu, budaya kesetiakawanan. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanya ke Abang ini, tapi ya durasi ya, kita break dulu sejenak Pak, soalnya Tangkelek mau lewat ini. Oh iya, silakan. Oke, kita break sejenak. Kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Masih dengan bintang tamu yang sama, yang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya, Bang Irwan. Seorang camat di Kecamatan Payakumbuh Timur. Nah ini Bang, kita ngobrol lagi Bang ya. Yang saya tahu ini menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1998 ini. Ya. Tugas camat kan wewenangnya ini kan yang ada di kecamatan. Iya betul. Masalah pemerintahan di kecamatan, administrasi. Nah ini kayaknya Abang ini sudah naik-naik lagi ini, nambah-nambah pekerjaan ini ya untuk kegiatan sosial ini nggak ribet atau nggak pusing ini Abang ini? Ya, makasih Bang Boy. Jadi gini, secara dalam PP nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan, ada yang terbaru. Itu kan memang disampaikan di sana bahwa tugas pokok dan fungsi camat itu di samping menyelenggarakan pemerintahan umum, kemudian juga masalah pelayanan publik, juga salah satunya adalah melakukan pemberdayaan masyarakat gitu. Pemberdayaan masyarakat atau empowering gitu kan. Nah, saya sebagai camat melihat kalau fungsi administrasi umum gitu kan, pelayanan publik itu secara organisasi kecamatan itu rata-rata sudah berjalan. Kita sudah punya unit layanan paten namanya, pelayanan terpadu, di mana kita sudah ada petugas di unit itu yang melayani seluruh urusan pelayanan yang berada di bawah kecamatan gitu. Itu sudah ada penanggung jawabnya. Kemudian pelayanan publik juga sama gitu, sudah ada juga. Nah di bidang empowering ini memang formatnya itu memberikan ruang yang lebih kepada kita untuk berkreasi atau melakukan inovasi. Nah apalagi dengan persoalan yang ada di masyarakat ini yang membuat kami sangat tertarik, concern sekali untuk bisa berbuat lebih yang sesuai dengan apa yang kita miliki agar bisa memberdayakan atau membantu masyarakat kita. Dan ini ruangnya agak terbuka gitu. Kalau pelayanan kan jelas kan, ada alur pelayanan gitu. Yang itu sama di seluruh kecamatan gitu. Ada protokol. Ada SOP-nya, ada standar pelayanannya gitu. Dan itu paling inovasi kita mempercantik tempat gitu kan, membuat nyaman ruangan gitu. Dan saya pikir untuk ukuran kecamatan di Kota Payakumbuh itu rata-rata sudah bagus lah. Sudah ya. Kualitas pelayanan kita sudah bagus lah. Di 5 kecamatan. Di 5 kecamatan kita sudah punya ruang paten yang representatif lah gitu. Nah, yang di bidang pemberdayaan ini yang membutuhkan kreativitas Bang Boy gitu Bang Boy ya. Yang harus kita kita gerakkan dalam rangka membantu masyarakat kita gitu, memberdayakan, menaikkan potensi gitu. Kalau saya berdasarkan literasi kita dua aja pemikiran kita Mbak dalam bidang empowering ini. Pertama adalah kita menjawab setiap persoalan yang ada di masyarakat. Ada masyarakat kita punya masalah, solusi yang kita tawarkan. Nah, itu di bidang pemberdayaan ya. Kemudian yang kedua, menaikkan potensi yang ada di masyarakat, edit value gitu, menambah nilai. Misalnya mereka punya potensi alam, yang misalnya kayak potensi alam ya daerahnya indah gitu, belum tergarap gitu kan. Nah, bagaimana kita mengajak mereka agar menaikkan nilai alam itu bisa mendatangkan manfaat bagi mereka. Ya, tentunya ujung-ujungnya kan menghasilkan uang ya. Iya, itu targetnya, ujungnya kesejahteraan. Kesejahteraan juga kan? Menyelesaikan masalah, menaikkan potensi atau menambah edit value, ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, di dua kerangka ini kita berpikir sebagai pimpinan kecamatan bagaimana kita ini bisa mengelola yang dua hal itu. Nah, kita tentu dasarnya adalah bagaimana kita menginventarisir persoalan dan menginventarisir potensi yang ada di masyarakat kita. Nah, baru kita ciptakan program. Baru program ya. Ini prosesnya panjang juga ya. Harusnya seperti itu. Alur pikir kita harus seperti itu. Alurnya seperti itu. Jadi tidak asal tembak aja, tidak asal bergerak aja gitu. Kalau menarik ini. Ya, ini kalau kita, karena kan
prinsip efektif efisien kan di situ. Iya, ya, efektif. Kita kerjakan kerja yang betul dan kita kerjakannya dengan benar gitu. Oke, nah saya juga sering dengar ini di media sosial dan dari kata-kata orang ada program yatim balaki. Nah, ini agak artinya konotasinya agak aneh juga kalau menurut saya. Ini maksudnya gimana nih Bang, yatim balaki ini? Iya, saya memang agak tertarik dengan apa ya, kadang-kadang berpikirnya di luar kebiasaan gitu Bang. Iya. Yatim balaki itu akronim sebetulnya. Iya, akronim artinya. Bukan dalam makna orang yatim balaki itu bukan. Iya. Tapi itu akronim. Oke. Yatim balaki ini singkatan dari Payakumbuh Timur, itu yatim. Iya. Balaki itu berbagi pakaian layak pakai. Berbagi pakaian layak pakai. Jadi kalau disingkat yatim balaki. Berbagi pakaian layak pakai. Payakumbuh Timur berbagi pakaian layak pakai gitu. Emang betul yang Bang Boy bilang tadi. Emang saya juga dapat dalam tanda kutip serangan ya dari ketika saya posting di media sosial. Ibu-ibu protes ke saya. Pak Camat ini tukarlah singkatannya gitu ya. Enggak enak ibu-ibu ini baru punya akun media sosial kayaknya. Mungkin bisa jadi Bang Boy. Jadi ya. Dianggap balaki ini satu hal yang negatif Bang Boy. Jadi akhirnya saya bilang enggak kok, ini cuma singkatan saja. Saya pengen hanya dapat buat singkatan yang mudah diingat orang. Nah, jadi orang ingat, oh iya ada yatim balaki. Jadi program ini bagian dari program sosial juga Bang Boy, dalam rangka mengatasi persoalan sandang yang ada di masyarakat kita. Kita pakaian ya? Pakaian ya. Kita bersama rekan-rekan di kecamatan mengajak para donatur yang punya pakaian layak, ya mungkin hanya tersimpan di lemari aja gitu. Ya, kayak kan banyak itu Bang Boy. Kayak ibu-ibu lah ya, para istri ya, wanita ya, katanya nggak punya baju buat keundangan ya, padahal satu lemari. Satu lemari, bingung memakainya, memilihnya saja, kan. Ya, istri saya juga kayak gitu. Jadi dari situlah dasar Bang Boy. Ini kadang saya juga pas buka lemari itu banyak pakaian kita pakai kadang-kadang itu ke itu kan, karena kita suka yang itu gitu ya. Akhirnya berpikir bagaimana kita mengajak orang kita, diri kita, teman-teman di kecamatan, masyarakat, para donatur, termasuk juga Pak Wali Kota kita nyumbang pakaian itu. Ya, Pak Wali Kota nyumbang. Masih ada nggak Pak? Masih ada pakaian Pak Wali di kantor kita. Sisain satu buat saya. Kayaknya branded itu pakaian dari Wali Kota. Memang Pak Wali banyak sekali tuh mendonasikan ke kita. Dan sudah kita salurkan sebagian. Sudah disalurkan. Kita sampaikan. Kalau belum disalurkan semua, sisain satu buat siap, saya. Bang Boy, siap. Itu sudah yakin saya itu pakaian Wali Kota branded semua. Oke, lanjut Bang. Nah, dari Abang juga, Abang yang mempelopori inisiator. Abang menyumbang nggak? Jangan-jangan Abang asal? Pasti Bang Boy. Pasti ya. Jangan-jangan pencitraan doang, Abang nggak mau nyumbang, ini kan ribet. Kita yang termasuk ya, kita mengajak dengan melakukan. Jadi kita juga sumbangkan, kita juga pakaian istri, bahkan pakaian orang tua kami juga yang tidak terpakai kita bawa, kita kita masukkan dalam program yatim balaki ini Bang Boy. Oke, nah ini kategori masyarakat yang bisa menerima pakaian seperti ini kayak gimana nih Bang? Ya, tentu pertama sasarannya adalah masyarakat yang tidak mampu. Ya, kurang mampu ya. Kita dapat kita lihat profilnya lah. Oke, pasti. Ada dua cara kita. Yang pertama kita menyediakan stoknya itu atau displaynya di kantor camat Bang Boy. Kita letakkan di ruang pelayanan kita. Jadi masyarakat nampak langsung yang berurusan kecamatan. Kok aku Pak sini kan? Yang kali baju Pak sini kan? Iko baju yang bisa disumbangkan. Kalau perlu ambil lah. Itu model kami ya. Bahkan di awal-awal program itu banyak yang datang menyerbu Bang Boy. Ada nak ambil limostel guys sekalian dia. Bingung kami dia Bang Boy. Mbak Acaro kan. Aduh. Akhirnya kita bek situ lah pengumuman, satu orang satu pakaian gitu. Ya harusnya bikin Pak di sana Bandung bukan posko pengungsian. Jadi ini apa namanya? Memang itulah realitas masyarakat kita gitu. Kalau ya masih banyak yang berkekurangan ya. Padahal lebih baik kita menyumbang daripada meminta sumbangan ya sebenarnya. Dan masih banyak masyarakat yang punya kemampuan menyumbang yang belum menyumbang. Yang belum menyumbang masih banyak sekali. Mungkin lupa. Jadi inilah yang kita ajak. Kalau bisa program-program kita kan sifatnya mengajak Bang Boy. Ya, mengajak, menghimbau ya. Nggak mewajibkan kan? Tidak. Mengajak, menghimbau dan kita menyediakan wadahnya. Kalau mau lewat yatim balaki boleh.
Atau kalau mau ada yang bikin juga piatu balaki juga boleh, Boleh gitu ya? ya, boleh aja gitu. Atau tetap yatim atau Nah, tetap yatim ya, balaki juga tetap berbagi pakai lebay boleh. Gitu. Intinya kami sangat ingin program ini kalau memang ada manfaatnya terasa, silakan dikembangkan di banyak tempat. Nah, ini Ya. kan banyak sekali program kemanusiaan nih dalam tanda kutip ya, Bang ya, ya. atau untuk kesejahteraan masyarakat. Ini pasti nggak semua yang merespon dengan baik. Iya, betul. Yakin Bang ya? Iya, iya. Pasti ada juga masyarakat kita yang agak sinis atau yang berpikiran buruk. Ini ada nggak Bang? Dari masyarakat sendiri atau dari teman-teman Abang sendiri yang satu profesi? Ini apaan sih dibikin kayak gini? Kayak nggak ada kerjaan lain. Ada nggak Bang? Kalau yang secara langsung enggak ada ya? Kalau yang secara langsung Ini jujur ya, nggak ada ya? tidak ada yang karena memang ya kalau CME barangkali ada juga, barangkali ada. Tapi yang secara langsung ke kami atau langsung tidak ada. Tidak ada. Tapi suara-suara sumbang itu wajar lah Bang. Wajar ya. Karena apa aja dibikin pasti ada pro kontranya. Iya, pasti gitu. Karena apalagi nanti mereka kok camat kurang kerajo maksudnya kan. Kerajo apa gitu kan. Cuma kami berpikir konsep perubahan itu kan kita mulai dari diri kita, kemudian kita mulai dari hal-hal yang kecil yang kita bisa, dan kita mulai ketika kota kana gitu. Jangan tunggulah setahun lagi gitu kan, dan tua muak panjang lagi gitu kan. Iya, iya. Jadi apa yang bisa lakukan kini, raso-raso bermanfaat bagi masyarakat, yuk mari kita lakukan gitu. Mudah-mudahan didukung. Kalaupun tidak didukung jangan kecewa juga. Jangan kecewa. Jangan kecewa. Kita prinsipnya adalah menebar manfaat. Oke. Nah, itu aja gitu. Menebar manfaat. Nah, program-program ini memang semua harus didukung oleh kepala lurah atau gimana nih, Bang? Lurah, oleh lurah, ya. Semuanya harus mendukung kegiatan-kegiatan Saya ini tidak kan? wajibkan. Tidak diwajibkan, Tidak tapi pernah mewajibkan. mereka mendukung semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Bang, manfaat yang langsung oleh masyarakat ini kan sudah banyak sekali. Iya. Ada nggak mereka gimana ya? Ini tambahlah ini Bang, Pak Camat, bantuannya untuk ini padahal udah dikasih ini kan. Iya. Masih ada nggak Bang? Padahal banyak sekali program tapi mereka masih minta lagi yang konsep lain. Jadi gini, kalau bantuan yang resmi dari pemerintah itu kuotanya udah jelas. Itu penerimanya sudah jelas. Di luar itu Bang Boy, itu masih banyak masyarakat yang datang ke kami, kemudian meminta dimasukkan menjadi penerima bantuan dari dana pemerintah. Nah, jawaban kami tentu kami nggak punya kewenangan di situ. Nggak ada ya kewenangan kita langsung dari pusat ya? Ya, kita mengusulkan tapi tidak bisa memutuskan. Iya. Nah, sehingga itu satu. Yang kedua, waktu lagi. Susahnya sekarang gitu. Iya. Diusulkan baru mungkin tahun depan baru masuk namanya. Iya. Berarti tidak bisa juga menjawab persoalan kekinian. Masyarakat kita pengennya instan ya. Instan. Makanya kita melahirkan program-program seperti ini yang bisa dieksekusi cepat. Iya, iya. Kita mengajak orang berdonasi karena kalau dana non pemerintah, saya contohkan misalnya, kita ingin membantu program pangan sembako misalnya. Ya. Kita tinggal melalui gerakan Bapak Asuh ini misalnya atau Jumat Empati, kita tinggal menyampaikan kepada mitra-mitra kita, baik itu swasta atau pribadi, Pak, kita ada program donasi nih Pak, Bapak mau bantu nggak? Berapa paket? Kalau orang pribadi dan swasta kan gampang aja. Ya. Dia ada duit, saya kasih 1 juta. Kita kasih paket, hari itu bisa langsung kita kasih ke warga kita. Saya langsung eksekusi ya. Ya, makanya di sini letak strategisnya program-program kesetiakawanan yang di luar dana pemerintah. Oke, gitu. ya, Dia ya. bisa cepat, pengusulannya tidak butuh persyaratan yang sesuai dengan aturan gitu Ya, kan. ya. Yang jelas dia bisa cepat. Dan sebetulnya Pak Bang Boy, di undang-undang negara kita juga membuka ruang itu. Ya. Ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Ya, 2009. tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial. Undang-undang ini adalah undang-undang yang memayungi setiap warga negara, baik secara pribadi atau secara kelompok, bisa membantu negara menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Oke, nah ini kan Abang sebagai camat dan bikin kegiatan sosial. Ini dengan
dinas sosial apa nggak jadi kendala ini? Apa perlu izin dulu atau mereka protes atau gimana ini? Ya tidaklah. Tidak. Karena sifatnya kan sifat di luar pemerintahan. Oh iya ya, kembali lagi di. Kalau yang di koordinasi kita dengan dinas sosial adalah kegiatan yang sifatnya kegiatan sosial yang resmi gitu ya. Oke. Artinya kita mengusulkan warga kita untuk masuk ke dalam penerima bantuan, itu kita koordinasi ke sana. Oke, nah ini kan banyak sekali kegiatan atau inisiator yang sudah abang buat. Ini sama anak istri orang tua nggak protes gitu terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar pemerintahan? Tapi jangan dijawab dulu. Kita break sejenak, Tangkelik mau lewat. Oke, kembali lagi bersama saya, host yang insya Allah akan menjadi kondang dan fenomenal minimal di Kecamatan Payakumbuh Utara. Mudah-mudahan merambah nanti ke 5 kecamatan sampai ke timur sana. Amin, Pak. Ya. Dan kalau sudah fenomenal tentu honor saya naik. Dirut, tolong. Oke, kita lanjut. Masih dengan bintang tamu yang sama. Seorang camat timur, masih milenial nih Pak ya, masih muda sekali ini ya. Masih terkategori milenial ya. Kategori milenial masih ya. generasi X ya, dan kita berharap pemikirannya juga milenial terus. Amin. Ya. Amin. Oke, Pak Irwan, Bang Irwan, kita lanjut nih ngobrol lagi tentang kegiatan di timur sana yang banyak sekali. Nah, jangka panjangnya atau keinginan selanjutnya apa lagi nih, Bang, yang belum, misalnya yang belum terrealisasi kemarin-kemarin, dan ada nggak keinginan atau mimpi-mimpi terbesar Abang untuk khususnya lah untuk Kecamatan Payakumbuh Timur? Baik, jadi gini. Pertama, kami fokus kepada persoalan dasar dulu. Dasar dulu ya. Tadi sudah kami sampaikan melalui kegiatan-kegiatan yang barangkali yang di luar penganggaran APBD yang sudah ada. Kita lahirkan terobosan kegiatan yang membantu ya percepatan mengeluarkan atau membuat masyarakat bisa selesai dengan masalah dasarnya. Pangan, sandang, papan, kemudian pendidikan dan kesehatan. Nah, goalnya tadi sudah kami sampaikan. Seluruh program itu diarahkan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang kedua adalah yang akan kita lakukan adalah tentu melahirkan kegiatan-kegiatan yang secara langsung itu bisa memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Nah, tadi base-nya jelas gitu dari potensi yang ada. Timur ini apa sih potensinya gitu yang bisa digarap gitu. Soalnya timur itu dulu maaf kata apa identik dengan tawuran. Iya. Mungkin barangkali ya. Nah, ini potensi timur itu apa gitu kan. Nah, ya dari pengamatan kami bersama dengan kawan-kawan di kecamatan, kita tuh kan daerahnya daerah agro. Agro ya. Kita tuh ada daerah agro. Mayoritas masyarakat kita adalah petani. Ya. Banyak sekali kelompok tani, banyak sekali KWT gitu kan. Dan alhamdulillah saat ini sudah sudah berjalan sebagaimana mestinya gitu. Penghasilan pertanian, agro bisnis kita juga sudah lumayan gitu ya. Nah, akan tetapi kan kita tidak bisa seperti itu saja. Ya, pastilah. Kami teringat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Payakumbuh gitu kan. Kalau ingin menaikkan secara cepat pertumbuhan ekonomi, harus ada gebrakan, harus ada industrialisasi. Nah, industrialisasi itu jangan kita terjebak kepada harus ada mesin gitu. Tetapi konsep-konsep yang itu bisa mempercepat nilai tambah bagi sumber daya yang kita miliki. Nah, kami sebetulnya ingin mendorong Payakumbuh Timur ini ke arah agronya itu dikembangkan ke arah agropolitan atau agrowisata. Itu keinginan kami. Ya, di samping agro-agro yang sudah jalan gitu ya. Iya, oke. Nah, saya lupa tadi kan ada pertanyaan yang belum sempat dijawab. Ya. Ini dikasih dukungan nggak sama keluarga anak istri tentang kegiatan yang super sibuk ini? Padahal kalau nggak ada kegiatan, nih uang dapur tetap ngebul ini kan uang kehormatan. Ada anggarannya. Kalau keluarga Bang Boy, alhamdulillah. Sebetulnya yang kami lakukan itu kan tadi tidak berat-berat sekali gitu ya. Tidak ya. Sederhana saja. Menjadi rutinitas saja. Pekerjaan dari jam 4 sampai jam 7.30 sampai jam 4 gitu. Dan kalaupun ada kegiatan-kegiatan di luar itu ya kalau camat lurah ya harus siap. Beda antara kalau jadi camat dan lurah itu
praktis ya waktunya tidak bisa diukur dengan jam 7 sampai jam 4 itu. 24 jam bisa jadi ya. 24 jam bisa jadi gitu. Okay. Dan udah menjadi sebuah hal yang biasa gitu. Jadi kegiatan yang kita ciptakan ini tidak menambah juga beban kami. Tidak menambah. Tidak, insya Allah tidak menambah. Bahkan bisa mengurangi kan? Bisa mengurangi dompet. Bisa. Itu memang karena kita mengajak tentu kita harus memulai juga. Ya, gitu memulai kan. dan setiap berkegiatan apalagi di luar ini kan nggak semuanya ada anggaran, apalagi Betul, di luar ini iya. kan anggaran pribadi. Iya. Jadi keluarga, kalau keluarga, istri dan juga anak-anak insya Allah tidak ada masalah. Oke. Tidak akan menimbulkan keretakan rumah tangga. Insya Allah tidak. Kan gitu. ada juga ini perempuan, waduh ngapain itu repot-repot. Kita kan sudah digaji, ada uang kehormatan dari negara, tapi sampai sekarang nggak, Bang ya. Insya Allah enggak ada masalah. Karena sudah terbiasa sibuk juga Bang Boy. Oke. Kita dulu pernah di kelurahan. Abang juga pernah kepala lurah. Pernah saya 4,5 tahun jadi lurah. Di? 1,5 tahun di Lebo Basilang, Payakumbuh Barat. Oke, Payakumbuh Barat. 3 tahun di Payo Basung. Payo Basung berarti masih timur ya? Masih di timur ya. Nah ini Bang, menurut Abang ini sebagai camat di Payakumbuh Timur, apa sih yang perlu diperbaiki lagi di Payakumbuh Timur itu, baik dari masyarakatnya, SDM-nya, atau dari infrastrukturnya? Kalau saya terus terang melihat setiap kelurahan itu harus mampu meningkatkan potensi masyarakatnya. Yang ada ya. Lurah itu harus mampu mengidentifikasi, Ya, mengidentifikasi. kemudian menginventaris sekali lagi. Ini kelurahan kita ini hebatnya di bidang apa? Iya. Gitu. Masyarakatnya itu bisa ditingkatkan ekonominya di bidang apa? Gitu. Apakah pertanian, apakah sektor UMKM, atau industri kreatif, gitu kan? Itu yang harus dilahirkan dulu, didiagnosa dulu Bang Boy. Sama aja dokter Bang Boy. Iya ya. Nggak langsung main cucu aja jarum udah gitu. Saya lihat dulu, sakit. Nggak langsung amputasi ya. Nggak langsung amputasi. Amputasi kaki kanan, padahal Iya. sakit kaki kiri ya. Iya, jadi itu yang pertama dulu. Nah, ini kemudian yang harus disentuh oleh kita, oleh para lurah, oleh camat gitu, sehingga daerah itu bisa berkembang. Kalau kami di timur tadi saya sampaikan pertaniannya, ya pertaniannya harus digerakkan. Ya, air kan cukup ya. Air cukup. Kita dialiri oleh 2 daerah irigasi Iya, kita. irigasi ya. Iya, Batang Agam dan Batang Tabi ya. Batang Sinama. Batang Sinama ya. Jadi Dan juga itu, dari Batang Tabi kan air iya, mengalir ya. Cukup itu kalau dia apa. Jadi cuma kan bagaimana menaikkan pendapatannya melalui kalau orang pertanian kan bicara ekstensifikasi dan instensifikasi gitu kan. Bagaimana itu bisa didorong sehingga masyarakat kok selama kok dapat PT sebulan itu 2 juta gitu. Dengan program yang kita gulirkan bisa naik menjadi 3-4 juta gitu kan. Ini yang perlu gitu dilakukan di kecamatan kita. Nah, saya sebagai camat selalu mengingatkan itu lurah. Kok kelurahan Pak Lurah kok jadi kelurahan aku gitu. Nah, itu yang Kan gaji butuh saya. Enggak sampai itu. Enggak. Awak sih, awak gak susah. Tapi pernah saya dorong tuh Pak Boy. Pak Boy Bang Boy pernah saya dorong itu. Saya lihat ini kelurahan contoh misalnya. Mohon maaf ya saya bilang ini kelurahan, saya contohkan lah di Balai Jaring misalnya. Iya, Balai Jaring ya, kebetulan ada lurahnya di sini ya. Balai Jaring. Balai Jaring itu potensial menjadi kelurahan adat, kelurahan budaya. Kenapa? Karena di situ ada cagar budaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Jadi kalau bisa dikuatkan sektor itu, wisata budaya namanya, dan kita jadikan itu ikon wisata budaya. Tapi kelurahan Balai Jaring itu keren loh Pak. Kemarin kan kita pernah mengundang pengurus Karang Tarunanya yang jadi juara satu di pilar-pilar apa gitu ya. Ya, Karang Tarunanya kan juga aktif dalam rangka melestarikan seni budaya di sana. Mereka punya grup Talempong ya, Randai ya, yang mereka generasi muda loh gitu. Nah ini kan makanya saya dorong kenapa? Karena menurut sejarah Nagari Aye Tabi ini adalah nagari awal juga ini di Luak 50 gitu. Punya banyak sekali situs sejarah yang bisa dijadikan ini. Yang kita bisa angkat menjadi potensi ini.
Kalau saya mimpi saya kemarin mungkin agak muluk ya. Ya. Kita ada satu situs cagar budaya namanya Rumah Kapten Tantawi. Itu kalau bisa dijadikan seperti Pagaruyung Mini, Bang Boy. Kita jadikan itu museum. Seluruh benda-benda bersejarah yang ada di Nagari Tabi misalnya, kita taruh di situ dan kita viralkan. Kalau yang mau wisata sejarah ke sini gitu. Maka jadilah kelurahan itu sebagai kelurahan dengan ikonnya wisata sejarah gitu. Oke, ini menarik sekali ya. Ada yang saya dorong untuk wisata religi. Contohnya Kelurahan Payabasung. Ya, saya juga udah mengundang itu direkturnya ke sini. Iya, karena di Payabasung itu kan sekarang ada masjid yang megah itu. Masjid Baitur Rahman yang runtuh dulu ya. Sekarang udah megah sekali. Megah sekali ya. Kita bayangkan seperti masjid di, kalau sekarang kan yang tenar tuh yang di apa ya, pesisir ya. Iya, pesisir. Terapung. Terapung ya. Jadi orang wisata religi ke sana. Atau seperti di Pasia Pangarayan, bawa toto, bawa bus-bus orang Iya, itu kan. yang di Payabasung itu kan nggak saja sekarang menjadi ikon di timur ya, tapi sudah menjadi kebanggaan Kota Payakumbuh ya. Sangat indah gitu. Ya, kadang saya kalau di luar kota ini ya dekat masjid yang indah itu ya. Berarti kan sudah dapat nama kan. Iya, tinggal kita mengelola lagi. Sehingga dia bisa mendatangkan uang ke sana. Iya. Tentu kalau orang datang dia belanja di sana. Ya kan? Orang luar pengen wisata religi di sana, tentu dia akan beli minuman, makanan. Kalau bisa lebih ke depannya lebih apa, bermalam di sana gitu. Seperti ada homestay-nya ya, kita bikin ya. Jadi itu yang potensi itu yang harus dinaikkan, digerakkan. Oke, menarik sekali Bang. Itu konsep kita ke depan Pak Boy. Amin. Mudah-mudahan terrealisasi cepat atau lambat ya. Nah ini Bang punya harapan enggak kepada masyarakat? Ya. Masyarakat di timur lah khususnya. Nanti kalau masyarakat Kota Payakumbuh nanti lah tahun 2024 atau setelah itu ya. Aman. Oke Bang, silakan Bang. Mungkin ada untuk warganya apa yang ingin Abang sampaikan? Iya, ya kepada warga kami ya di Payakumbuh Timur, tentu harapan kami program-program sosial yang kami lahirkan ini tentu membutuhkan dukungan ya, butuh partisipasi aktif dari warga gitu. Prinsipnya adalah yang mampu, mari kita bantu yang tidak mampu. Yang kuat, mari kita bantu yang lemah. Yang lemah. Yang lemah jangan cengeng ya. Yang lemah jangan berusahalah cengeng, untuk menjadi kuat. Berusaha untuk mandiri. Ya. Nah, yang hari ini yang ada adalah masyarakat kita lemah itu terdata, Bang. Tetapi yang mampu itu belum terdata dengan baik. Yang mampu ini pun belum banyak yang mau bergerak untuk membantu yang lemah ini. Maka melalui forum ini, melalui tayangan ini, kami mengajak, mari sama-sama kita berbuat untuk membantu sesama, terutama di kecamatan kita. Kami menyediakan wadahnya, atau kalau ada yang ingin membuat wadah baru silakan untuk membantu sesama. Kita ada gerakan Bapak Asuh, kita ada program Yatim Balaki, kita juga ada program Sesar, atau mungkin nanti juga ada program Semak gitu ya, sedekah makanan gitu ya. Oh Semak ya? Nah, Semak bisa ya, Semak nanti itu. Aduh, jadi aneh-aneh ya, kita bikin ide-ide seperti itu. Mari terlibat. Ini masih kecil partisipasi Bang Boy. Kalau semakin banyak yang berdonasi, semakin banyak yang ikut terlibat, kita yakin dengan kebersamaan maka tidak ada persoalan yang tidak bisa dengan diselesaikan. Kebersamaan tidak ada persoalan yang berat gitu. Bisa kita selesaikan. Keren sekali. Mudah-mudahan nggak ada lagi masyarakat yang pergi ke kantor camat atau lurah demo. Pak, kami enggak. Kami minta bantuan, tidak. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini tidak ada lagi yang hal seperti itu. Makasih Pak. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya bincang-bincang dengan Bapak. Saya juga pengen lama di sini Bapak. Iya, nantilah kalau saya undang lagi nggak kapok Bapak. Kan Abang kan? Siap. Nah, enak sekali ngobrol dengan Abang ini ya. Dari 50 lebih bintang tamu nih sama Abang yang paling enak ini. Ya. Nanti kalau ada bintang tamu lagi saya ngomong juga kayak gitu Pak. Ini terakhir nih Bang. Ini ada nggak harapan Abang untuk program saya ini Otaki, Otak Terkini ini? Ini satu-satunya di Kota Payakumbuh nih Bang. Betul. Saya sangat pertama tentu terima kasih Bang Boy mengundang kami kan. Yang kedua ini kan menginspirasi. Kita mengharapkan Otaki terus menginspirasi. Tidak harus dari pejabat gitu kan. Enggak. Kadang-kadang juga tukang sapu perlu dihadirkan Bang Boy. Iya, itu betul sekali Bang. Atau orang-orang yang cacat tapi tidak pernah mengeluh dengan cacatnya gitu. Sehingga menginspirasi. Petani-petani sukses. Petani-petani sukses. Nah, sehingga
bisa berbagi. Ya. Karena kita butuh sosok-sosok yang seperti itu. Iya, kita mengundang di sini memang maaf kata ini Bang, kita pilih-pilih dari komunitas, sanggar Iya, seni, betul. selegram dan segala macam pejabat juga kita undang kayak Abang. Tapi kalau pejabat tersebut nggak ada manfaatnya untuk masyarakat, ya maaf kata ya. Itu walaupun program kita ini kecil-kecilan, tapi insya Allah lah seperti Mudah-mudahan harapan ini Abang tadi. menjadi inspirasi yang besar dari untuk Indonesia. Ya. Saya bilang untuk Indonesia Ya. dari Payakumbuh. Deddy Kobuzer aja pengen datang ke sini. Iya, Tapi saya ya- tadi kan menggambarkan Bang Boy ini 11-12 nih dengan Deddy Kobuzer gitu. Sudah mantap podcast ya kan. Nah, Aduh, sebenarnya saya mudah pusing. viral terus Bang Boy. Ya, sebenarnya saya dari tadi pusing menyiapkan pertanyaan Bang. Soalnya di sini direkturnya, produsernya nggak ngasih konsep. Jadi suka-suka saya aja mau tanya apa, pusing saya sebenarnya Bang. Mana honor kecil lagi nambah. Oke, Bang, makasih sekali Bang sudah hadir di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sebenarnya seperti kata tadi, banyak sekali yang ingin saya tanyakan, yang ingin diskusikan sama Abang, tapi karena durasi inilah kesibukan Abang juga padat setelah ini ya. Nanti kalau kita undang lagi, Siap. sedia Bang ya. Siap. Atau saya kalau diundang juga ke Timur ngasih program yatim laki juga siap sih. Siap, Saya Bang nggak Boy. pernah nolak kalau urusan itu. Oke Bang Boy, siap. Oke, cukup sekian Otaki kali ini. Tapi dari bincang-bincang barusan ada 2.341 kesimpulan yang dapat saya petik. Tapi saya ungkapkan hanya satu. Yang pertama itu, satu ya. Dari kesimpulannya dari Abang Camat kita ini bahwa dapat saya simpulkan, datang baik-baik, berikan yang terbaik dan pergilah dengan baik-baik. Iya. Itu ya, soalnya program beliau ini, beliau setelah memberikan program beliau di belakang layar. Ya, betul. Karena nggak selamanya beliau di sana dan akan ada generasi setelahnya yang akan meneruskan. Betul. Betul Ya, Bang ya? Betul. Nah itu. Oke, cukup sekian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, jaga hubungan baik dengan RT, RW, lurah, camat, agar Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Jangan sombong-sombong, ikut gotong royong, datang kematian, agar Anda dapat program Gabah program yatim balaki BLT dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.